Syukur alhamdulillah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia-Nya itu akan menjadi baik dan sempurna. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Saat ini kita sudah ada di bulan Sya'ban. Di antara amalan yang dapat kita tingkatkan kalau kita diberi kekuatan, kemampuan, dan ada keinginan yang kuat, maka lakukanlah, yaitu menjalankan saum. Karena memang puasa yang paling banyak dari puasa sunnah dilakukan oleh Rasulullah adalah di bulan Sya'ban. Kemudian sebelum Ramadan itu ada berapa, atau sebelum datangnya Ramadan ada amalan-amalan atau hal-hal yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama adalah tarkul ma'asi wa dzunub, yaitu tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Karena kemaksiatan dosa yang masih tetap dilakukan itu nanti akan menjadi beratnya kita menjalankan ibadah saum. Warudza fahzur, maka tinggalkanlah segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa, karena kemaksiatan dan dosa itu dapat menggelapkan hati, mendatangkan penyakit, memberatkan badan, dan juga merusak pikiran. Dan yang ngeri lagi adalah yaitu menjadikan dirinya yaitu sulit untuk mengamalkan amalan-amalan ibadah. Semakin orang hatinya bersih, semakin ringan dia menjalankan ibadah. Sebaliknya semakin banyak maksiat dosa yang dilakukan, maka akan menjadikan semakin berat dirinya yaitu melakukan amalan-amalan yang baik. Dan kita mestinya jangan tergolong orang yang seperti orang yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu mereka orang-orang yang diberi Alkitab, lamanya waktu, tidak sabar dalam ketaatan dan keimanan, tapi meninggalkan Alkitabnya, kemudian melakukan kemaksiatan dan dosa. Itulah yang mengeraskan hatinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nanti jamaah sekalian bisa lihat itu di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa manazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah, li dzikrillah. Li dzikrillah ada yang memaknai sebanyak mungkin menyebut lafaz asma Allah. Juga li dzikrillah di sini adalah terutama tentang iqamatis shalah, mendirikan salat, dan juga yaitu li dzikrillah ada yang memaknai adalah li iqamatis syariah, yaitu menegakkan, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang diberi Alkitab, lamanya waktu, panjangnya waktu, tidak sabar dalam menanti kedatangan Nabi.
tetapi malah melakukan kemungkaran, maksiat dan dosa. Itulah yang mengeraskan hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini yang pertama, maka tarkul ma'asi wa dzunub adalah mestinya kita lakukan sebelum datangnya Ramadan. Kemudian yang kedua, sebelum Ramadan ini tazkiyatun nufus. Bersihkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Contohnya penyakit hati adalah yang pertama al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Maka kalau kita nggak bersemangat, rugi sendiri. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Mari kita baca doanya. Doa ini alangkah baiknya kita lazimkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahrur rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit hutang, dan diperbudak manusia. Maka kalau bicara doa, Masya Allah, tidak ada agama di muka bumi ini yang mengenai doa lengkap kecuali adalah Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam sendiri jarang mengamalkan. Kalaupun mengamalkan, jarang memahami maknanya. Contoh doa masuk keluar kamar mandi, WC, toilet ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jin, setan, iblis, laki maupun perempuan. Maka jin, setan, iblis itu salah satu tempat yang disukai adalah yaitu kamar mandi, WC, toilet. Gimana cara menolaknya? Kita masuknya tadi dengan doa. Usahakan kamar mandi, WC, toilet kita itu jangan kemproh, jangan bau-bau yang naudzubillah min dzalik. Karena itu tempat yang disukai oleh jin dan syaitan. Keluar rumah ada doanya. Bahkan keluar rumah itu menyadarkan kita betul, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Doa naik kendaraan, doa melihat yang mentakjubkan. Minimalnya kalau kita mau melakukan kebaikan, jangan lupa melafaz basmalah. Kullu amalin, kullu amrin dibalin. Amalan yang dilakukan tanpa menyebut bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka qata'a itu terputus pahalanya. Jadi sama-sama makan minum, tapi orang yang beriman itu diawali dengan bismillah, ada nilai pahala kebaikannya. Sementara yang makan dan minum dengan lahapnya, ya, tidak ada nilai pahalanya dan tidak ada keberkahannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan berapa banyak orang-orang Prancis, Swiss, Inggris, Eropa, Amerika, Afrika masuk Islam dikarenakan Islam ini hebat banget ya. Doa kena musibah, doa dapat rezeki, doa dalam kelahiran, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa baru mau berhubungan suami istri, doa kita menghadiri dalam pernikahan, mendoakan pengantin, kemudian juga doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa yang kaitannya dengan hati, kaitannya dengan iman, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan rezeki, dan kaitannya
Bagaimana doanya agar dikabulkan? Maka bab doa itu sangat lengkap sekali. Bahkan Rasul mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang. Maka tazkiyatun nufus. Belum Ramadan ini, lebih-lebih kita akan memasuki Ramadan. Kita tidak lagi menggunakan istilah, kalaupun masih banyak di antara kita menggunakan istilah tarhib Ramadan, ya tidak mengapa, artinya menyambut, itu masih mending. Tapi mestinya kita sudah menggunakan istilah tarhib Ramadan. Tarhib, ya kalau tarhib itu artinya menyambut, kalau tarhib artinya cinta, senang dan rindu dengan datangnya Ramadan. Penyakit dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, kikir, sombong, hubbud dunya, ittiba'ul hawa, al-hasad. Semua sifat-sifat buruk tadi mestinya kita buang sejauh mungkin sebelum datangnya Ramadan ini, karena nanti akan memberatkan dan membebani kita. Jadi yang pertama adalah tarkul ma'asi wa dzunub, meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Yang kedua adalah tazkiyatun nufus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Kemudian yang ketiga apa sebelum Ramadan ini, yaitu badiru bil a'mali shalihat. Bersegeralah melakukan amalan-amalan kebaikan, atau termasuk irtiqaul ibadah, tingkatkan amal ibadah. Apa yang perlu kita segerakan? Taubat, ya. Jangan sampai kita nggak sempat taubat mati, ya. Senang-senangnya kita, senang-senangnya orang dalam maksiat atau dalam keimanan, bagi malaikat nggak peduli ketika mau mencabut nyawa kita dalam keadaan taat atau maksiat. Yuk bahagiakan, kalau kita masih punya orang tua, bahagiakan orang tua kita. Yuk bersihkan penyakit-penyakit hati kita. Yuk kuatkan persahabatan persaudaraan kita. Kita punya teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, ya kita ada rezeki, berbagi rezeki, ya. Apalagi kita tahu teman itu, sahabat kita itu kurang mampu, jangan pernah melupakan kebaikan teman sahabat kita. Kalau nggak bisa memberi bentuknya materi, doakan yang baik-baik, karena semua doa yang baik-baik itu juga akan kembali kepada kita sendiri, yaitu malaikat akan mengaminkan dan kemudian mendoakan kita dengan doa yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Maka persahabatan persaudaraan itu betul-betul, yaitu menjadikan diri kita meskinya hidup ini terasa. Hidup itu bahagia kalau kita bisa berbagi, jamaah sekalian. Orang yang nggak kepingin berbagi itu yakin jiwanya sumpek, ngerinya lagi rezekinya nggak diberkahi oleh Allah. Tapi kalau kita suka berbagi, lapang dada kita. Salah satu kebahagiaan bagi seorang mukmin itu bisa memberi, bisa berbagi. Makanya Masya Allah, sahabat Nabi itu kalau kita pelajari sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Kalau memberi teman sahabatnya atau tetangganya atau saudaranya yang tidak atau kurang mampu, dia yang memberi, dia yang berterima kasih. Kenapa demikian? Urusan saya dengan Allah adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Urusan saya dengan Allah adalah Allah kasih rezeki, saya berbagi. Soal yang dikasih mau terima kasih enggak, itu urusan dia dengan Allah, ya. Dan jangan kita kalau memberi mengharapkan orang itu mengembalikan kepada kita. Kalau dia kemudian memberi, ya kita beri kemudian dia mengembalikan, ya itu terserah dia. Tapi janganlah pernah kita berharap, apalagi sampai ngancam, ingat loh, aku pernah tolong kamu loh, ingat loh, aku pernah kasih kamu loh. Jangan. Yang terbaik di antara kita salah satunya adalah kebaikan itu jangan pernah kita ingat-ingat.
Demikian juga ketika kita disakiti oleh orang, jangan pernah mengingat-ingat kesalahan, dosa, keburukan orang pada diri kita. Mengingat-ingat apalagi sampai ada hasad, iri, dengki, dendam terhadap orang yang pernah menyakiti kita, itu hanya akan merusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, bahkan mempercepat mati. Na'udzubillah min. Ayo, mulai hari ini biasakan kita ada rezeki. Ada kalau istilahnya sedekah subuh, tapi ya enggak hanya hari Jumat saja. Ya, kapan kita ada rezeki? Bukan berapanya, tapi istiqomahnya itu masya Allah. Lebih-lebih banyak dan istiqomah, masya Allah. Tambah berkah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dalam persahabatan persaudaraan, carilah teman sahabat yang baik, karena Rasulullah telah memberikan satu panduan. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Ya. Ustaz, gimana kalau ada non muslim? Boleh nggak kita bersahabat bergaul? Boleh. Yang penting kita tetap menjaga prinsip kita. Cuman kalau hanya sekedar bergaul-gaul saja, khawatirnya bisa merusak hati kita. Tapi kalau kita ada niat mendakwainya, mengajaknya, mengingatkannya kepada hidayah Allah, kepada Islam, insya Allah itu akan menjadi senjata yang paling ampuh. Karena apa? Senjata yang paling ampuh, senjata yang paling dahsyat, senjata yang paling baik itu apa? Yaitu adalah mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Dan kita memang mau mengamalkan. Tapi kalau hanya bergaul-gaul aja, bisa mengusir iman kita juga, bisa merusak hati kita juga. Makanya Nabi juga mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat dipengaruhi, sangat juga bergantung kepada dengan siapa dia bersahabat bergaul. Itulah makna salah satunya, ya, memilih teman memang mudah, tapi teman yang membawa kepada akhirat itu tidak mudah. Cari teman yang baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian sudah mendapatkan teman sahabat yang baik, gimana kriterianya? Kalau teman itu berani mengingatkan kamu ketika kamu salah, mengajak kamu kepada kebaikan ibadah dan amal soleh, mengajak kamu kepada akhirat, mengajak kamu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, pegang. Jangan pernah kamu lepaskan orang yang seperti ini, karena orang seperti inilah yang nantinya akan masuk surga dengan kamu, yaitu berdampingan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga ini menjadi ibro dan bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, jangan kalian bergaul kecuali dengan orang-orang yang beriman.